Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Widat, absen 9 dari kelas 12 F4. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hidrokarbon. Sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbon adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H saja. Kemudian kekhasan atom karbon. Atom karbon memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki nomor atom 6 sehingga memiliki elektron valensi sebanyak 4 yang dapat diilustrasikan gambar berikut. Kemudian dalam usaha untuk mencapai kestabilannya atau untuk memenuhi kaidah oktet, keempat elektron valensi dapat digunakan untuk mengikat 4 elektron dari atom karbon lain atau elektron dari atom selain karbon seperti H, O, Sn, Cl, Br, dan L. Keunikan dari atom karbon dapat berikan dengan semuanya secara kovalen sehingga membentuk struktur kristal, contohnya yaitu grafik intan dan amol. Adapun kekhasan dari atom karbon yaitu sebagai berikut. 1. Yang pertama, posisi atau kedudukan atom karbon struktur rantai karbon. Berdasarkan pada kemampuan karbon dalam mengikat atom karbon lain, terdapat 4 macam kedudukan atom karbon sebagai berikut. Yang pertama, atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. B. Atom C sekunder adalah atom yang mengikat 2 atom C lainnya. Kemudian yang ketiga, atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. D. Atom C quaterner adalah atom yang mengikat 4 atom C lainnya. Kemudian yang kedua, ikatan antar karbon. Kemudian yang ketiga, rumus Lewis dan rumus struktur rantai karbon. Atom karbon dapat berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk molekul CH6. Molekul ini memiliki struktur tetrahedral dengan atom C sebagai pusatnya. Berikut rumus Lewis dan rumus struktur CH6. Baik teman-teman, berikut penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama berdasarkan bentuk rantai karbon, kemudian yang kedua berdasarkan jenis ikatan. Kemudian struktur senyawa hidrokarbon, yang pertama itu ada alkana. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C tunggal disebut juga sebagai alkana. Senyawa alkana banyak ditemukan dalam minyak bumi dan gas alam. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang juga disebut dengan parafin. Adapun rumus umum alkana. Kemudian saya akan memperlihatkan kepada teman-teman gugus alki. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tata nama alkana. Organisasi Internasional IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry telah memberikan pedoman untuk penamaan hidrokarbon yang sering disebut dengan nama IUPAC. Selain tata nama IUPAC, terdapat juga nama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perdagangan yang disebut dengan trivial atau lazim. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh tidak bercabang, diberi nama dengan cara di depan nama alkananya atau sesuai dengan jumlah atom C-nya, diberi awalan N atau normal. Berikut adalah tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Kemudian yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang sehingga C mengikat cabang mendapat nomor terkecil.
Kemudian yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut atau di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. 5 cabang yang urutan abjadnya lebih dulu atau etil lebih dulu daripada metil. Teman-teman, kita next ke materi selanjutnya, yaitu mengenai alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh, yaitu memiliki 1 buah atau lebih ikatan rekap 2. Ya, adapun rumus umum alkena. Jika terdapat N atom C, jumlah atom H adalah 2N, sehingga rumus umum senyawa alkena sebagai berikut. Kemudian, adapun tata nama alkena. Cara penamaan senyawa alkena sama dengan tata cara penamaan senyawa alkana, tetapi ada hal yang membedakan dalam penamaan alkena, yaitu yang pertama, berdasarkan sistem IUPAC, nama alkena diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena. Yang kedua, pemilihan rantai utama atau rantai pokok. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rekap 2. Kemudian yang ketiga, atom C pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rekap 2 atau cabang-cabang pada senyawa alkena tersebut. Penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan letak ikatan rekap, sehingga C yang mengandung ikatan rekap mendapat nomor terkecil. Apabila ikatan rekap memiliki nomor yang sama dari kedua ujung penomoran, dimulai dari salah satu ujung terdekat dengan cabang, sehingga cabang-cabang memiliki nomor terkecil. Kemudian yang kedua, alkuna. Etuna atau asetilen merupakan senyawa alkuna yang dihasilkan dari batu bara dan dipergunakan sebagai pencampuran oksigen dalam pengelasan logam. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rekap 3 pada struktur molekul. Berikut rumus umum alkuna. Jika terdapat N atom C, jumlah atom H adalah 2N-2, sehingga rumus umum senyawa alkena bisa dilihat pada layar kalian. Kemudian yang B, tata nama alkuna. Menurut tata nama alkuna, menurut tata nama IUPAC, nama alkuna diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Berikut keisomeran senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Teman-teman, yang terakhir yaitu berikut penggolongan data fisika senyawa hidrokarbon. Baik, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.